Anak semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Nah, semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, untuk materi kali ini Bu Putri akan menjelaskan dan kita akan mempelajari tentang tahun, bulan, minggu, dan hari. Tentu kalian sudah tahu dan Bu Putri akan mengulang sedikit materinya. Dan seperti apa materinya, kalian harus menonton video ini sampai habis, sampai selesai, dan agar kalian paham materinya. Tentunya di dalam video ini nanti ada tugas yang harus kalian kerjakan. Simak terus ya anak-anak. Nah, tentunya di dalam 1 tahun itu ada berapa bulan ya anak-anak? Ya, ada 12 bulan. Nah, bulan yang pertama yaitu Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan Desember. Nah, itu ada 12 bulan di dalam 1 tahun. Nah, setelah itu di dalam 1 bulan itu ada berapa minggu? Nah, di dalam 1 bulan itu ada 4 minggu. Jadi minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, dan minggu keempat. Tetapi ada juga beberapa bulan yang sampai 5 minggu. Nah, sekarang 1 minggu ada berapa hari ya anak-anak? Pinter, 1 minggu itu ada 7 hari. Dari hari apa? Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Sekarang 1 bulan ada berapa hari ya anak-anak? Yap, 1 bulan itu ada 30 hari, ada juga 31 hari, dan kita rata-ratakan saja 1 bulan itu 30 hari. Nah, khusus untuk di bulan Februari itu ada 28 hari atau ada 29 hari. Oke, sekarang kita akan mengulang lagi. 1 tahun ada berapa bulan? Yaps, ada 12 bulan. Dan 1 bulan ada berapa minggu? Ada 4 minggu. Nah, 1 minggu ada berapa hari? Ada 7 hari. Dan 1 bulan ada berapa hari? Ada 30 hari. Nah, paham ya anak-anak untuk materi tahun, bulan, minggu, dan hari? Nah, sekarang kalian mengerjakan tugas yang Bu Putri berikan, yaitu di video ini. Tulis di buku tulis kalian. Ini untuk semua kelas ya, untuk kelas 3A, 3B, dan 3C. Ini tugasnya sama. Jadi kalian tulis soal yang sudah Bu Putri buat. Nah, untuk tugas yang pertama, kalian lihat di kalender 2021 ini, kalian tulis dari bulan Januari sampai bulan Desember itu ada berapa bulan dan ada berapa hari di tiap bulannya. Jadi kalian gunakan tabel seperti contoh ini. Nah, itu kalian isi dan kalian buat di buku tulis kalian. Dan kalian lihat di kalender kalian masing-masing ya. Dan untuk tugas yang kedua yaitu kalian mengisi dan mengerjakan kolom yang sudah Bu Guru sediakan. Kalian tulis lagi di buku tulis kalian dan kalian kerjakan sesuai dengan jawaban yang benar. Nah, itu dia tugas di hari ini, Senin tanggal 22 Februari tahun 2021. Kalian jangan lupa mengerjakannya dan kerjakan dengan sungguh-sungguh. Kalau kalian tidak mengerti, kalian bisa tanyakan ke guru kalian ataupun kalian bisa menanyakan ke kedua orang tua kalian ataupun kakak kalian. Dan tetap semangat dalam belajar. Tentunya jangan lupa menjaga kesehatan ya anak-anak. Terima kasih. Nantikan tugas besok ya anak-anak. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya.
Nah, untuk hari ini Selasa 23 Februari 2021, materi yang harus Bu Putri jelaskan yaitu melanjutkan satuan waktu yang kemarin. Kalau kemarin Bu Putri membahasnya tentang tahun, bulan, minggu, dan hari. Nah, sekarang satuan waktu yang ada pada jam ya. Nah, yaitu ada jam, menit, dan detik. Untuk materinya simak video berikut ya. Anak-anak, mengingat untuk materi kemarin kita sudah belajar tentang satuan waktu yang ada pada kalender. 1 tahun itu ada 12 bulan, 1 bulan itu ada 4 minggu, 1 minggu ada 7 hari, 1 tahun ada 52 minggu, 1 bulan itu ada 30 hari, dan ada 1 tahun sama dengan 365 hari. Nah, sekarang kita belajar yang ada pada jam kita. Untuk 1 jam itu ada 60 menit. Dan ada 1 menit sama dengan 60 detik. 1 jam ada 3600 detik. Nah, itu dari mana? Nah, yang pertama itu dari 60 menit dikali 60 detik. Dan 1 hari sama dengan 24 jam. Nah, kali ini kita belajar menentukan jarum jam pada jam ya. Nah, untuk yang pertama itu ada pukul 09.00. Biasa kita baca dengan pukul 9 tepat. Yang pertama, kalian gambar lingkaran yang simetris dan rapi. Kemudian kalian tulis angka di dalamnya, angka 12, angka 3, angka 6, dan angka 9. Kenapa? Karena agar lurus angkanya. Kemudian kita tulis lagi angka 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, dan 11. Jangan lupa untuk memberikan titik antara angka 9 dan angka 3. Dan untuk jam 9.00 jarum pendek itu harus ada di angka 9. Dan jarum panjang itu ada di angka 12. Nah, itu menunjukkan pukul 9 tepat. Yang nomor 2 itu ada pukul 8:25 menit. Nah, sama, kalian buat lingkaran dan kalian isi angka pada jam tersebut. Ini materi yang minggu lalu, jadi kalian harus paham terlebih dahulu agar tidak salah saat mengerjakannya. Nah, karena jam 8:25 menit, nah angka 12 ke angka 1 itu 5 menit. Kemudian dari angka 1 ke angka 2 itu juga sama 5 menit, dan begitu seterusnya. Tapi kalau dari angka 12 ke angka 2 berarti berapa menit? 5 menit tambah 5 menit jadi 10 menit. Karena soalnya 25 menit berarti kita hitung dari angka 12 terlebih dahulu. 5 menit, 10 menit, 15 menit, 20 menit, dan 25 menit. Jadi untuk menit ke 25 itu ada pada angka 5. Dan angka 8 itu kita gambarkan jarum pendek, dan untuk yang panjang ada di angka 5. Paham ya anak-anak? Nah, itu dia materi satuan waktu yang kemarin Bu Putri ajarkan, dan ada tambahan sedikit di penulisan pukul yang tepat. Nah, untuk tugas yang pertama hari ini kalian gambarlah pukul yang sesuai. Nah, untuk tugas 1 yaitu ini ada 5 soal, dan ini kalian kerjakan di buku tulis kalian. Kalian tulis soalnya dan jawablah dengan menggunakan gambar jam yang benar ya anak-anak. Bu Putri ingatkan untuk tugas minggu ini kalian gunakan 1 buku saja. Oke. Anak-anak, sekarang kita ke tugas yang kedua. Nah, sekarang kita membaca bersama-sama. Nah, ini masih pembelajaran 1 subtema kedua, yaitu perubahan energi. Lani sedang membantu ibu di dapur. Lani memperhatikan kompor yang sedang menyala. Lani bertanya kepada ibu, bagaimana kompor itu dapat menyala?
kompor dapat menyala karena ada bahan bakarnya. Bahan bakar yang sering digunakan untuk kompor adalah minyak tanah dan gas. Energi pada minyak tanah dan gas adalah energi kimia. Minyak tanah diserap oleh sumbu kompor dan sumbu kompor disulut api hingga menyala. Pada saat kompor menyala terjadi perubahan dari energi kimia menjadi energi panas. Saat kompor gas menyala juga terjadi perubahan energi kimia menjadi energi panas. Nah, itu untuk bacaan yang pertama. Selanjutnya, perubahan energi juga terjadi di dalam tubuh. Makanan merupakan sumber energi kimia di dalam tubuh. Makanan tersebut diolah menjadi sari-sari makanan. Sari-sari makanan diubah menjadi energi. Karena energi inilah seluruh bagian tubuh dapat bekerja. Nah, mata, mulut, tangan, dan kaki dapat bekerja karena adanya energi. Begitu pula bagian-bagian tubuh lainnya. Nah, perhatikan gambar di bawah itu ya, Nana. Nah, yang gambar pertama, Benny makan memperoleh energi. Kemudian gambar yang kedua, makanan yang dimakan oleh Benny tadi ternyata diolah dan menjadi energi. Nah, gambar yang ketiga, energi yang sudah didapatkan Benny tadi berguna untuk bergerak dan juga beraktivitas. Dan anak, tadi adalah bacaan yang sudah kita baca bersama-sama, dan di dalam bacaan tersebut bahwa energi yang kita dapatkan itu adalah dari makanan, dan makanan yang diolah itu bisa untuk bergerak. Nah, contohnya Benny tadi ya, Nana. Nah, setelah itu ada lagi kompor. Nah, kompor itu bisa menyala apabila ada bahan bakarnya. Kalau kompor gas itu bahan bakarnya dari gas, dan untuk kompor biasa itu bahan bakarnya itu dari minyak tanah, dan minyak tanah itu diserap oleh sumbu kompor dan itu akan menyala mengeluarkan api. Paham ya anak-anak? Nah, dari bacaan tersebut ini ada tugas yang kedua, yaitu ada 5 soal lagi yang harus kalian kerjakan. Nah, berikut soalnya nomor 1, 2, 3, 4, dan 5. Kalian tulis di buku tulis kalian dan kalian jawab sesuai dengan bacaan tersebut. Semangat anak-anak. Oke anak-anak, ini dia tugas ketiga kalian. Ini tugas terakhir untuk hari ini. Nah, kalian yang pertama, amatilah lingkungan di sekitarmu. Nah, kemudian setelah kamu amati lingkungan yang ada di sekitarmu, lihatlah perubahan energi yang ada di sekitarmu. Nah, ini bisa kalian diskusikan dengan kedua orang tua ataupun dengan keluarga kalian, dengan kakak. Nah, itu bisa kalian diskusikan. Untuk soalnya, perubahan energi apa saja yang terjadi sehari-hari yang ada di rumahmu? Oke, Bu Putri ulangi. Perubahan energi apa saja yang terjadi sehari-hari di rumahmu? Paham ya, Nana? Nah, setelah itu tuliskan hasil kerjamu pada tabel seperti di contoh ini. Nah, kalian pahami. Nah, di situ Bu Putri memberikan satu contoh perubahan peristiwa perubahan energi yang ada di rumah. Yang pertama, perubahan energi listrik menjadi energi gerak pada kipas angin. Jadi kipas angin itu bisa menyala apabila kabel dari kipas angin itu kita sambungkan ke stop kontak dan itu sudah ada aliran listriknya. Nah, aliran listriknya itu akan berjalan ke kipas angin dan jadilah kipas angin itu bergerak. Paham ya anak-anak? Nah, sekarang isilah 4. Tadi kan sudah Bu Putri contohkan 1. Jadi sekarang kalian tinggal mengisi 4 perubahan energi yang ada di rumah kalian. Oke anak-anak, itu untuk tugas yang ketiga. Tabelnya seperti itu ya, dan kalian tulis di buku tulis kalian. Anak-anak, itu dia materi dan tugas untuk hari Selasa ini. Kalian harus tetap semangat untuk mengerjakan tugas meskipun kita masih belajar di rumah. Kalian apabila ada yang kurang paham bisa kalian tanyakan ke guru kelas kalian ataupun ke keluarga kalian yang mendampingi kalian saat belajar. Tetap semangat anak-anak untuk mengikuti pelajaran ya.
Dan itu saja materinya hari ini. Semoga apa yang Bu Putri sampaikan bisa bermanfaat ya. Dan tentunya jangan lupa untuk menjaga kesehatan dan rajin menjaga kebersihan diri. Terima kasih. Anak-anak semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Nah, untuk hari ini, hari Rabu, Bu Putri akan menjelaskan perubahan energi yang terjadi di kehidupan sehari-hari kita. Biasa terjadi di rumah kita. Nah, ini ada bacaan, kita baca bersama-sama ya. Nah, perubahan energi ini bukan hanya terjadi di dalam tubuh manusia. Nah, perubahan energi dapat dilihat pada peralatan yang kita gunakan sehari-hari. Nah, pelajari lebih lanjut contoh perubahan energi. Yang A, perubahan energi listrik menjadi energi panas. Peristiwa perubahan energi ini dapat terjadi pada setrika listrik. Saat kabel setrika diberi aliran listrik, seketika itu energi listrik berubah menjadi energi panas. Peristiwa yang sama juga terjadi pada kompor listrik dan penanak nasi listrik. Jadi alat rumah tangga yang dialiri listrik kemudian bisa menghasilkan panas. Jadi itu perubahan energi listrik menjadi energi panas. Itu contohnya adalah setrika, penanak nasi dan juga kompor listrik. Yang kedua, perubahan energi listrik menjadi energi gerak. Kalau tadi listrik menjadi panas, sekarang energi listrik menjadi energi gerak. Kalian tahu anak-anak? Nah, perubahan energi lainnya adalah perubahan energi listrik menjadi energi gerak. Lihatlah alat-alat berikut. Saat menggunakan peralatan tersebut, terjadi perubahan energi listrik menjadi energi gerak. Contohnya apa? Kipas angin dan juga blender. Nah, kipas angin setelah kabelnya kita tancapkan di stop kontak, itu kabel akan mengaliri listrik dan akan membuat kipas angin itu bergerak. Sama juga dengan blender. Yang ketiga itu ada perubahan energi kimia menjadi energi panas. Contoh perubahan energi kimia menjadi energi panas dapat dilihat pada gambar kompor minyak tanah. Sebelum digunakan, kompor diisi dengan minyak tanah terlebih dahulu. Kemudian kompor dinyalakan dengan api. Nah, disitulah timbullah panas. Dengan energi panas, kita dapat memasak nasi, memasak air, menggoreng ikan, dan lain-lain. Energi kimia lainnya adalah gas. Gas dapat digunakan untuk menyalakan kompor. Saat gas kompor itu menyala, terjadi perubahan energi kimia menjadi energi panas. Jadi contohnya untuk perubahan energi kimia menjadi energi panas tadi ada kompor gas, ada kemudian kompor yang bahan bakarnya dari minyak tanah, dan adanya lampu cempluk ya teman-teman. Ini kalau sekarang sudah jarang sekali digunakan, tapi mungkin masih ada beberapa orang atau rumah yang menggunakan lampu ini ketika lampu di rumah kita padam. Jadi itu bahan bakarnya minyak tanah dan kemudian sumbunya nanti bisa meresap minyak dan akan timbullah panas. Next, yang keempat ada perubahan energi gerak menjadi energi bunyi. Nah, contoh perubahan energi gerak menjadi energi bunyi dapat kita lihat saat seorang pemain drum memainkan alat musik drumnya. Nah, ia menggunakan energi geraknya untuk membunyikan drum. Dan contoh lainnya yaitu saat kentongan dipukul, energi gerak pemukul kentongan berubah menjadi energi bunyi. Jadi ada 4 contoh ya teman-teman, 4 perubahan energi yang kita pelajari. Yang pertama itu energi listrik menjadi energi panas. Yang kedua, energi listrik menjadi energi gerak. Yang ketiga, energi kimia menjadi energi panas. Dan yang keempat, energi gerak menjadi energi bunyi. Oke anak-anak, setelah Bu Putri membacakan dan menjelaskan sedikit materi perubahan energi listrik menjadi ke beberapa energi. Nah, di situ ada 5 soal yang harus kalian kerjakan. Dan kalian kerjakan di buku tulis soal beserta jawabannya ya anak-anak.
Kalau tadi tugas yang pertama, sekarang adalah tugas yang kedua. Bu Putri ada beberapa soal di materi ini. Yang tugas kedua ini tentang matematika, yaitu pukul. Misalnya Bu Putri berlatih menari dimulai dari jam 08.00 atau jam 8 tepat sampai dengan jam 10 tepat. Nah, kira-kira Bu Putri belajar menarinya berapa jam ya? Jadi dari jam 8 ke jam 10 itu berapa jam anak-anak? Ya, ada 2 jam. Jadi Bu Putri berlatih menari selama 2 jam. Paham ya anak-anak? Nah, kalau tadi contoh dari Bu Putri, sekarang kita amati bacaan berikut. Nah, tidak terasa sudah 1 jam Lani berlatih menari. Lani berlatih sejak pukul 12.30. Jadi jam berapa? Jam setengah 1 siang. Sekarang Lani merasa sangat lelah. Lani pun pergi ke kamar untuk istirahat tidur siang. Sampai di kamar, Lani langsung membaringkan tubuh. Tidak lama kemudian Lani pun tertidur. Tepat pukul 16.00, berarti jam berapa anak-anak? Jam 4 sore Lani terbangun. Jam dinding berbunyi, Lani segera mandi, dan selesai mandi dan ganti pakaian Lani mengulang pelajaran. Kebetulan ada pekerjaan rumah yang harus dikerjakan. Lani mengerjakan PR dengan serius. Tidak terasa jam dinding menunjukkan pukul 17.30. Berarti jam berapa? Jam setengah 6 sore. Pekerjaan rumah Lani telah selesai. Nah, itu ada bacaan. Dan untuk tugas kedua kalian yaitu mengerjakan ada 1, 2, 3 soal. Yang pertama, pukul berapa Lani selesai latihan menari di rumahnya? Nah, itu kalian tunjukkan dengan jarum jam ya anak-anak. Jadi kalian gambar jam berapa Lani selesai berlatih menari. Dan yang kedua, berapa lama Lani tidur siang? Berarti setelah tadi latihan menari, Lani kan tidur dan bangun jam berapa? Nah, itu kalian hitung berapa jam Lani tidur siang. Dan yang ketiga, berapa Lani mengerjakan PR rumah? Nah, itu kalian juga hitung berapa jam Lani mengerjakan pekerjaan rumah. Dan itu tugas yang kedua, tetap ditulis di buku tulis ya Nana. Untuk tugas yang ketiga, di sini Bu Putri sudah mempunyai 5 soal yang harus kalian kerjakan juga. Dan ini kalian bisa mengamati di lingkungan rumah kalian. Dan untuk soalnya, yang pertama, sebutkan 3 contoh perubahan energi listrik menjadi energi panas. Yang kedua, sebutkan perubahan energi listrik menjadi energi gerak. Yang ketiga, sebutkan perubahan energi kimia menjadi energi panas. Yang keempat, sebutkan 3 contoh perubahan energi gerak menjadi energi bunyi. Dan kelima, sebutkan 3 contoh cara menghemat listrik yang kamu lakukan di rumah. Paham ya anak-anak? Dan tentunya ini dikerjakan di buku tulis kalian dan kalian tulis soal dan jawabannya. Nah, sekian dulu pembelajaran hari ini. Semoga apa yang Bu Putri sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian ya. Dan jangan lupa kerjakan soal ataupun tugas kalian setiap hari dan tepat waktu. Jangan suka menunda-nunda pekerjaan. Nanti akan menumpuk dan kalian akan tambah malas untuk mengerjakannya. Paham ya Nana? Terima kasih, kita jumpa lagi besok ya. Sampai jumpa. Anak-anak, untuk tugas yang pertama, sebelum melanjutkan ke tugas, di sini Bu Putri akan menjelaskan sedikit materi tentang matematika dan ini masih tetap tentang jarum jam. Dan di sini Bu Putri punya 1 contoh soal. Kita baca bersama-sama dan jangan lupa kalian pahami ya anak-anak. Nah, pukul 5 Lani bangun tidur, kemudian mandi, berpakaian, dan menyiapkan perlengkapan sekolah. Kegiatan ini dilakukan sampai pukul 05.30 dan lama kegiatan tersebut adalah
Nah, caranya yang pertama itu 0530 terlebih dahulu ditulis, kemudian di bawahnya 0500 itu baru kita kurangkan. Jadi ada berapa? 30 menit. Jadi lama waktu yang diperlukan adalah 30 menit. Paham ya anak-anak? Untuk yang kedua ada contoh lagi. Ayah pergi bekerja pukul 07.30. Ayah pulang dari kantor dan sampai di rumah pukul 18.00. Lama ayah bekerja dan waktu yang diperlukan dalam perjalanan adalah, pertama yang kita tulis adalah selesainya, berarti sampai di rumah itu kalian tulis dulu 18.00. Kemudian dimulainya pukul berapa? Pukul 07.30. Nah, di situ ada garis panah, diambil 1 jam dan diubah menjadi satuan menit. 1 jam tadi berapa menit? 60 menit. Jadi yang belakang itu tidak 00 lagi tetapi 17.60 karena sudah dirubah 1 jam 60 menit dan dikurangkan menjadi 10.30. Jadi soalnya itu tadi 17.60 dikurangi 07.30 dan hasilnya 10.30. Jadi ayah bekerja selama 10 jam 30 menit. Paham ya anak-anak? Itu tadi beberapa contoh dan penjelasan sedikit dari Bu Putri, dan sekarang ada kolom di mana kalian harus mengisi berapa lama kamu mengerjakan pekerjaan tersebut, dan di situ sudah ada pukul dan kegiatan yang sudah kamu lakukan. Jadi ini sudah disiapkan dari bukunya dan kamu tinggal mengisi berapa lama kamu mengerjakan. Ini sesuai dengan masing-masing anak-anak ya. Jadi ini secara individual yang sudah kamu lakukan seperti itu, dan tetap ini ditulis di buku tulis dan kamu gambar kolom dan kamu isi sesuai dengan contoh. Itu ya anak, ini sekarang tugas yang kedua, tapi sebelumnya ini ada bacaan yang harus kita baca bersama-sama. Siswa membutuhkan sarana belajar. Sarana itu diperlukan agar siswa dapat belajar dengan nyaman di sekolah. Siswa perlu ruang kelas yang bersih. Siswa perlu halaman untuk bermain dan berolahraga. Sekolah juga harus menyediakan energi listrik untuk keperluan belajar, listrik untuk penerangan, dan listrik untuk menyediakan air, juga listrik untuk menghidupkan peralatan yang diperlukan selama belajar. Setiap bulan sekolah harus membayar penggunaan energi listrik. Sebagai warga sekolah, siswa wajib ikut melakukan penghematan listrik. Matikan lampu kelas jika tidak diperlukan dan matikan keran air setelah digunakan. Sebagai warga sekolah yang baik, siswa harus wajib menunjukkan kepedulian dan penggunaan energi di sekolah. Banyak hal yang dapat dilakukan dalam memenuhi kewajiban melakukan penghematan energi. Perilaku hemat merupakan perilaku yang disukai Tuhan. Tuhan menyukai orang-orang yang berbuat hemat. Tuhan menyukai orang-orang yang tidak melakukan pemborosan. Nah, setelah kita membaca bersama-sama, tentunya ada soal yang harus kalian kerjakan. Nah, sebelumnya kamu di sekolah, cara menghemat kamu di kelas ataupun di sekolah seperti apa, Nana? Ya, yang pertama, saat lampu di kelas tidak digunakan itu harus dimatikan. Jadi tidak menggunakan lampu sama sekali karena sudah ada penerangan dari jendela dan itu sinar matahari sudah bisa masuk, jadi kelas bisa menjadi terang. Yang kedua, setelah kalian mencuci tangan, kalian wajib untuk mematikan keran air. Jadi jangan ditinggal begitu saja, tetapi kalian harus mematikan keran tersebut dan tidak membuang-buang air. Dan yang ketiga, setelah kalian ke kamar mandi, misalnya kalian melihat ada kamar mandi yang penuh dengan air, nah kewajibanmu adalah mematikan keran tersebut.
Karena air dan listrik itu sangat bermanfaat untuk kehidupan manusia, jadi kalian harus selalu berhemat dalam penggunaan listrik dan air. Paham ya anak-anak? Di sini ada 5 soal yang harus kalian jawab lagi. Di situ ada beberapa soal, kalian tulis di buku tulis kalian tulis soal dan jawabannya. Kalau kalian kurang paham, kalian bisa tanyakan ke guru kelas kalian ataupun kalian tanya ke pendamping kalian saat belajar. Ini adalah tugas yang ketiga. Di sini Bu Putri mempunyai tabel, jadi contohnya seperti ini tabelnya. Nah, di situ ada 4 kolom. Yang pertama kegiatan, mulai, selesai, dan lamanya. Dan untuk lamanya ini masih belum diisi dan kamu harus mengisinya. Contoh untuk nomor 1. Nah, menyiapkan kegiatannya menyiapkan sarapan. Mulainya itu jam 05.45, jadi jam 5 lebih 45 menit. Dan selesainya itu jam 6 lebih 15 menit. Nah, itu lamanya berapa ya Nana? Caranya tadi jam 6.15 dikurangi jam 05.45. Hasilnya berapa? Hasilnya adalah 30 menit. Seperti itu, jadi kalian tinggal mengisi 30 menit. Nah, itu dia tugas untuk hari Kamis ini. Semoga meskipun kita belajar di rumah, karena kondisi dan situasinya masih seperti ini, kita masih harus tetap bersabar, mengikuti anjuran dari pemerintah untuk belajar di rumah. Dan kalian harus tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran yang ada di rumah. Dan terima kasih untuk anak-anak yang sudah mengikutinya, dan kita nantikan tugas besok ya. Tetap semangat. Dadah anak-anak. Anak-anak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Tentu kalian dalam keadaan sehat ya. Nah, sekarang hari Jumat, tetapi yang kalian lihat Bu Putri dari hari Rabu, Kamis, Jumat ini bajunya tetap, karena memang Bu Putri sengaja membuat video ini dalam 1 hari, dan kalian jangan salah fokus untuk itu. Jadi kita lanjutkan pembelajaran kita hari ini, jadi tetap semangat anak-anak. Yang pertama, jadi tugas yang pertama, kira-kira kemarin kan Bu Putri sudah menjelaskan dan memberikan kalian tugas beberapa perubahan energi yang ada di rumah kalian. Dan itu sudah kalian jawab dan sudah kalian sebutkan di buku tulis kalian. Bener ya anak-anak? Nah, untuk hari ini Bu Putri mengingatkan kembali, kira-kira selain ada perubahan energi menjadi panas, menjadi gerak, bunyi, nah itu ini ada perubahan energi listrik menjadi energi cahaya. Contohnya apa ya? Nah, untuk contohnya yang pertama itu tentunya lampu. Nah, kalian amati lampu yang ada di rumah kalian. Nah, lampu ketika kita matikan, nah itu tidak akan ada cahayanya. Tapi setelah kita menyalakan, jadi di saklar lampu, nah itu biasanya kalau sudah kita tekan dan posisinya lampu itu menyala, berarti lampu itu merupakan perubahan energi listrik menjadi energi cahaya. Paham ya anak-anak? Apalagi ya kira-kira energi listrik yang menimbulkan energi cahaya? Iya, televisi. Nah, televisi itu energi listrik, perubahan energi listrik menjadi energi cahaya. Tetapi untuk televisi selain menjadikan energi listrik menjadi energi cahaya, juga menjadi energi bunyi. Karena di televisi mengeluarkan suara dan mengeluarkan gambar. Jadi cahaya yang dikeluarkan bisa membuat kita melihat televisi itu, dan untuk energi bunyi itu bisa mengeluarkan suara untuk kita dengar. Paham ya anak-anak? Nah, itu dia contoh perubahan energi yang sudah Bu Putri jelaskan. Dan untuk tugas pertama kalian di sini ada kolom seperti ini. Nah, ini tinggal kalian mengisinya 5 saja. Karena 1 sudah dijawab, berarti kalian tinggal mengerjakan 4 soal.
dan itu termasuk di perubahan energi apa ya? Nah, itu bisa kalian tulis di sebelah kolomnya. Dan untuk peristiwa atau kegiatan itu bebas dan itu memang terjadi di rumah kalian. Dan tentunya kalian kerjakan di buku tulis kalian ya anak-anak. Kalian tulis sebelumnya kalian gambar dulu kolomnya dan kalian jawab dengan benar. Untuk tugas yang kedua ini ada bacaan sedikit, kita baca bersama-sama. Nah, energi adalah karunia Tuhan yang sangat besar. Manusia tidak mampu menciptakan energi. Manusia juga tidak mampu memusnahkannya. Nah, manusia hanya mampu mengubah bentuknya dan perubahan energi dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Perubahan inilah yang dapat dimanfaatkan. Siapapun berhak memanfaatkan energi yang ada di muka bumi ini. Namun jika ada hak, maka akan ada kewajiban yang harus ditunaikan. Contohnya, kita berhak menggunakan listrik dan akan tetapi kita juga berkewajiban membayar rekening listrik. Jadi itu hak dan kewajiban yang memang harus kita lakukan. Jadi seperti contohnya, untuk yang hak, yang pertama kita berhak untuk mendapatkan listrik. Dan kewajiban kita yaitu membayar rekening listrik. Dan di sini ada lagi contoh, kita berhak mendapatkan makanan dan minuman untuk memperoleh energi. Kewajiban kita adalah harus menghabiskan makanan yang sudah diambil ataupun yang sudah diberikan. Paham? Antara hak dan kewajiban. Nah, itu ada dua contoh yang sudah Bu Putri sebutkan. Dan untuk tugas kalian di sini juga terdapat kolom. Nah, lengkapi tabel berikut ini ya anak-anak. Kemudian isilah dengan hak dan kewajiban yang saling berhubungan. Selain itu, kamu juga terkait dengan penggunaannya dan diskusikan bersama keluargamu. Jadi ada kolom, ini ada 5 kolom, 1, 2, 3, 4, 5. 1 sudah terisi, berarti kalian tinggal mengisi 4. Apa hak dan kewajiban yang harus kamu lakukan? Tentunya harus saling berhubungan antara hak dan kewajiban. Nah, untuk tugas ketiga, jadi ini tugas terakhir dalam minggu ini. Tugasnya ini ada beberapa soal, ada 4 soal saja yang memang harus kalian kerjakan. Di sini ada soal cerita dan ini dia soalnya. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan nomor 4. Dan ini kalian tulis soal dan jawabannya di buku tulis kalian. Apabila ada yang kurang paham, tentunya kalian bisa tanyakan ke guru kelas kalian. Dan kalian bisa bertanya juga kepada keluarga kalian yang mendampingi kalian belajar. Paham ya anak-anak? Untuk tugas hari ini. Anak-anak, sekian tugas selama 1 minggu ini dari Senin sampai Jumat. Bu Putri sudah menjelaskan beberapa materi dan sudah memberikan tugas ke kalian. Tentunya ini kerjasama Bu Putri antara guru kelas A Bu Aziza dan guru kelas 3C Bu Ika. Kita sering bekerja sama dan di sini Bu Putri tekankan ini adalah tugas yang memang kita berikan secara bersama-sama untuk kelas 3A BC. Jadi ini semuanya tugas sama rata dan memang semuanya sama. Paham ya anak-anak? Terima kasih untuk 1 minggu ini. Apabila ada yang kurang paham, kalian bisa tanyakan ke guru kelas kalian masing-masing. Dan semoga apa yang Bu Putri sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kalian. Dan apabila ada yang kurang paham tadi, kalian bisa tanyakan. Jangan ragu dan jangan malu untuk bertanya. Karena pepatah mengatakan kalau kalian malu bertanya nanti akan sesat di jalan. Paham ya anak-anak? Tetap semangat dalam mengikuti pelajaran meskipun kita ada di rumah dan tetap selalu menjaga kebersihan diri. Terima kasih. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.